Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dengan seri manajemen pemasaran, khususnya dalam perilaku konsumen. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana mengidentifikasi segmen pasar dan memilih pasar sasaran. Latar belakang, pasar sangat beragam. Pasar juga sangat luas, pelanggan yang sangat banyak dengan tuntutan yang bermacam-macam, kemampuan perusahaan terbatas, dan juga perusahaan menginginkan profit. Jadi kalau kita lihat, pasar yang tepat dan posisi produk yang tepat, kemudian kita masuk ke effort yang minimum, kemudian lanjut ke efisiensi, maka akan menghasilkan margin profit yang maksimum. Pemasaran segmen. Segmen atau kelompok besar calon pembeli potensial dalam suatu pasar yang memiliki karakteristik yang homogen. Karakteristik di sini yaitu keinginan, daya beli, lokasi geografis, perilaku pembelian, dan kebiasaan pembelian. Kemudian juga titik tengah antara pemasaran individual dan pemasaran massal. Kemudian ada rekomendasi pemasaran yang luas, solusi terbuka, dan pilihan. Pemilihan saluran distribusi dan komunikasi yang lebih mudah. Dan juga berpeluang menghadapi lebih sedikit pesaing dalam suatu segmen. Pemasaran relung, relung atau niche, yaitu kelompok pembeli potensial yang lebih sempit dibandingkan dengan segmen dengan karakteristik yang lebih spesifik atau khusus. Biasanya merupakan pasar kecil yang kebutuhannya tidak terlayani dengan baik. Biasanya diidentifikasi dengan cara membagi-bagi sebuah segmen menjadi subsegmen yang lebih kecil. Biasanya hanya menarik satu atau sedikit pesaing. Pemasar relung atau niche marketer dianggap memahami kebutuhan pelanggan dengan begitu baik, sehingga pelanggan bersedia membayar lebih mahal. Kemudian ada juga pemasaran lokal, pemasaran yang dilakukan untuk satu wilayah geografis atau demografis tertentu. Membidik pembeli lokal, efektif menarik pembeli lokal, sering dikomunikasikan dengan bahasa dan media lokal, bahkan produk didesain dengan gaya lokal atau dengan kearifan lokal. Berpeluang mengakibatkan biaya logistik yang tinggi, berpeluang menurunkan citra perusahaan secara umum jika modifikasi produk dan iklan berbeda-beda. Pemasaran individual. Pemasaran segmen tunggal. Tingkat segmentasi yang tertinggi disebut juga sebagai pemasaran sesuai pesanan atau pemasaran satu lawan satu. Secara historis merupakan salah satu praktek pemasaran yang paling kuno. Banyak dipraktekkan pada pemasaran B2B atau business to business. Sangat terbantu dan didukung oleh teknologi modular atau bongkar pasang. Memerlukan dialog yang lebih aktif dengan pelanggan, memberi peluang lebih besar dalam rancangan produk. What do you think about mass customization marketing? Kemudian kita lihat ada pola segmentasi pasar. Ya. Ada preferensi, ya kita lihat di sini ada preferensi homogen, ya bentuknya seperti ini, ya spiral lingkaran gitu ya. Kemudian ada preferensi tersebar, ya seperti titik-titik yang tersebar atau scatter plot, dan juga ada preferensi terkelompok, ya membentuk kelompok-kelompok kecil. Prosedur segmentasi. Langkah 1, survei. Melakukan wawancara atau membentuk fokus grup untuk memperoleh gambaran umum mengenai motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Untuk membuat kerangka kuesioner segmentasi.
menyebar kuesioner resmi untuk mengumpulkan data tentang pertama, atribut dan peringkat kepentingan atribut. Kesadaran merek dan peringkat merek. Pola pemakaian produk, sikap terhadap kategori produk, kondisi geografis, psikografis, dan media grafis responden. Langkah kedua atau analisis. Melakukan analisis statistik terhadap data yang telah dikumpulkan pada tahap 1. Melakukan analisis faktor untuk membuang variabel yang berkorelasi tinggi. Dan juga melakukan analisis cluster, yaitu untuk mendapatkan kelompok-kelompok secara maksimal. Langkah 3, pembentukan. Kelompok segmen dapat dibentuk berdasarkan, pertama, perbedaan sikap, perbedaan perilaku, perbedaan demografis, perbedaan psikografis, dan perbedaan media grafis. Masing-masing segmen dapat diberi nama berdasarkan karakteristiknya yang dominan. Segmentasi harus dilakukan kembali secara periodik, karena segmen berubah dari waktu ke waktu. Dasar segmentasi pasar konsumen yaitu pertama adalah geografis. Geografis ini ditinjau dari segi wilayah, ukuran kota, kepadatan penduduk, iklim, topografis, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke faktor demografis. Demografis ini berdasarkan usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Kemudian psikografis, yaitu ditinjau dari gaya hidup, kepribadian, dan lain-lain. Ada juga dari segi perilaku, yaitu kejadian, manfaat, status pemakai, tingkat pemakaian, status kesetiaan, tahap kesiapan pembeli, dan sikap terhadap produk. Contoh segmentasi menurut manfaat di pasar pasta gigi. Ya, kita ambil pasta gigi di sini. Misalnya segmen manfaat untuk ekonomis, harga rendah. Demografis, tujuannya adalah ke pria. Perilakunya pemakai berat. Psikografis, sangat mandiri berorientasi nilai. Dan merek yang digemari, misal merek yang diobral. Ya. Kemudian kita lihat dari segi kesehatan, segmen manfaatnya dari segi kesehatan, perlindungan terhadap gigi. Demografis, keluarga besar. Dari segi perilaku, yaitu pemakai berat. Dari segi psikografis, orang yang terlalu takut jatuh sakit atau konservatif. Merek yang digemari, Crash misalnya. Untuk segmen manfaat kosmetik, kecemerlangan gigi, ya. Kemudian dari segi demografis, dilihat adalah remaja, dewasa, muda. Perilaku di sini merujuk pada perokok. Psikografis, bersosialisasi sangat aktif. Merek yang digemari di sini adalah McLean's Ultra Bright. Atau dilihat segmen manfaat dari rasa. Ya, rasa enak, demografisnya adalah di sini ditujukan untuk anak-anak. Perilaku pencinta rasa min, psikografis, hedonistik. Merek yang dicari adalah Colgate, Colgate ya. Segmentasi multi atribut. Segmentasi yang tidak lagi membidik konsumen rata-rata. Segmentasi yang mencoba menggabungkan beberapa variabel guna mengidentifikasi kelompok sasaran yang lebih kecil yang terumuskan dengan baik. Geoclustering menghasilkan gambaran yang lebih kaya mengenai konsumen dan lingkungannya dibandingkan dengan demografi tradisional. Dan juga ada PRISM, adalah cryptocurrency proof of stake atau POS 100%. Berdasarkan inti berikutnya, dibangun di Java open source.
Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini untuk segmentasi dan target pasar. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya mengenai materi ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.